Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik dunia digital kita, yaitu JSON. Mungkin Anda belum pernah dengar, tapi percaya deh, JSON ini adalah kekuatan ajaib yang ada di belakang layar, yang bikin aplikasi dan website yang kita pakai setiap hari bisa berjalan lancar. Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya aplikasi cuaca di ponsel Anda yang dibuat pakai satu bahasa bisa ngobrol sama server yang mungkin pakai bahasa pemrograman yang beda total? Nah, kuncinya adalah mereka harus punya satu bahasa data yang sama yang bisa dimengerti dua-duanya. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Bayangin aja, internet itu kayak pertemuan besar, di mana setiap sistem atau aplikasi berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Supaya mereka bisa saling ngerti dan kerjasama, mereka butuh satu bahasa perantara. Inilah tantangan besar di dunia digital. Dan analogi ini pas banget kan? Kita butuh sesuatu yang simple, efisien, dan yang paling penting, bisa dimengerti oleh semua mesin. Nggak peduli mereka dibuat pakai bahasa pemrograman apa. Ya, semacam penerjemah universal digital. Dan disinilah pahlawan kita muncul. JSON. Format inilah yang jadi solusi cerdas untuk masalah berbagi data tadi. JSON bertindak sebagai penerjemah universal yang kita butuhkan. Terus, apa sih JSON itu sebenarnya? Singkatnya, ada dua hal yang bikin JSON ini spesial. Pertama, dia itu ringan. Artinya, file datanya kecil, jadi bisa dikirim lewat internet dengan super cepat. Kedua, yang kerennya lagi, formatnya itu gampang banget dibaca sama kita, manusia. Jadi, ini kombinasi sempurna antara efisiensi buat mesin dan kemudahan buat para developer. Oke, sekarang ayo kita bedah sedikit cara ngomong pakai bahasa JSON. Tenang aja, aturannya simple banget dan semuanya berpusat pada satu konsep utama, pasangan kunci dan nilai. Cuma ada 4 aturan main ini aja kok. Jadi ada kunci yang jadi penjelasannya, misalnya nama. Terus ada nilai yang jadi datanya, misalnya John. Setiap pasangan data dipisahin pakai koma. Terus kurung kurawal itu buat ngumpulin semua datanya jadi satu objek, dan kurung siku itu buat bikin daftar atau list. Gampang kan? Oke, kita lihat satu-satu ya tipe datanya. Yang paling umum itu string, yang intinya adalah teks. Perhatiin deh kuncinya, yaitu nama, dan nilainya, John, dua-duanya wajib pakai tanda kutip ganda. Berikutnya, ada angka. Ini bisa angka bulat kayak 30 atau angka desimal. Nah, yang penting diingat, beda sama string, kalau nilainya angka, nggak perlu pakai tanda kutip. Terus ada boolean. Wah, ini sih simple banget. Pilihannya cuma 2, true atau false. Biasanya ini dipakai buat nandain status, misalnya aktif atau nggak aktif. Dan yang terakhir, kita punya array. Anggap aja ini sebuah daftar atau list, ditandai dengan kurung siku, dan isinya bisa macam-macam, bahkan bisa campur antara teks dan angka. Nah, sekarang kita udah tahu nih dasarnya. Gimana kalau kita lihat JSON dipakai buat data yang lebih rumit? Oke, jangan pusing dulu lihat kode di layar ya. Ini cuma buat nunjukin seberapa canggihnya JSON. Jadi, kita bisa punya data di dalam data, atau istilahnya nested. Lihat deh, ada objek geometri di dalam objek utamanya. Ini bikin struktur datanya jadi rapi banget. Dan yang paling asik, ngambil datanya gampang banget. Kita tinggal pakai notasi titik buat masuk ke dalam strukturnya dan ambil nilai yang kita mau. Nah, biar kita makin paham kenapa JSON ini spesial banget, ayo kita bandingin sama kakaknya, yaitu XML. Jadi, dua-duanya ini tujuannya sama, yaitu buat tukar-tukaran data antar sistem. Tapi, cara mereka melakukannya itu beda jauh. Dan perbedaan inilah yang bikin JSON jadi pilihan utama untuk aplikasi web modern. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang sebelah kanan, yang JSON kelihatan lebih ringkas kan? Sementara XML dengan tag pembuka dan penutupnya itu jadi kelihatan lebih bawel dan bikin ukuran filenya lebih besar. Oke, tabel ini merangkum semuanya dengan rapi. Intinya apa? JSON itu lebih langsing, artinya ukuran filenya lebih kecil, jadi transfer datanya lebih cepat. Dan yang paling penting, JSON ini jauh lebih gampang dicerna atau diurai sama mesin. Jadi untuk dunia web yang serba cepat, JSON hampir selalu jadi pilihan yang lebih baik. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana sih cara kerja JSON di dunia nyata? Nah, kuncinya ada di proses yang namanya serialisasi. Gini deh, bayangin kita mau packing koper. Serialisasi itu ibarat kita ngambil data-data di aplikasi kita, terus kita kemas dengan rapi jadi satu teks JSON yang ringkas. Nah, teks inilah yang siap dikirim lewat internet. Sama kayak kita ngirim koper yang udah dipacking. Nah, 3 langkah ini
Packing, kirim, dan bongkar terjadi terus-terusan di belakang layar. Aplikasi server nge-pack data jadi JSON, kirim, terus aplikasi di HP kita ngebongkar lagi data itu biar bisa ditampilin. Proses inilah yang bikin, misalnya server yang pakai bahasa Java bisa ngobrol mulus sama aplikasi iPhone yang pakai bahasa Swift. Terus, proses ini kejadiannya di mana aja? Jawabannya, di mana-mana. Setiap kali Anda refresh media sosial, cek ramalan cuaca, atau bahkan pas perangkat pintar di rumah Anda saling berkomunikasi, kemungkinan besar di belakangnya ada proses serialisasi JSON yang bekerja. Jadi, kesimpulannya apa? Kenapa JSON bisa menang? Jawabannya karena kombinasi maut dari kesederhanaan, efisiensi, dan sifatnya yang universal. JSON ini ibarat alat yang pas banget untuk dunia web modern yang butuh kecepatan dan keterhubungan. Yah, namanya juga teknologi, pasti terus berkembang. JSON berhasil memecahkan masalah komunikasi data dengan sangat baik untuk era kita sekarang. Tapi pertanyaannya, seiring data yang makin kompleks dan kebutuhan kecepatan yang makin gila, kira-kira inovasi apa ya yang bakal jadi penerjemah universal berikutnya di dunia digital kita? Menarik untuk ditunggu.